Kehadiran aset-aset maritim China di Laut Cina Selatan adalah lebih kepada pasukan pengawal pantai China, China Coast Guard dan bukannya kapal perang tentera laut China. Perkara ini adalah selaras dengan pendekatan Grey Zone Strategi dengan izin yang sedang dilaksanakan oleh China di Laut Cina Selatan. Walaupun kehadiran kapal China di perairan negara mencetuskan polemik, namun sehingga hari ini mereka tidak melakukan sebarang tindakan agresif seperti yang berlaku kepada negara lain seperti yang berlaku kepada Filipina dan juga Vietnam. Sungguh pun begitu, Kementerian Pertahanan tetap komited dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberi untuk mempertahankan kedaulatan negara dan memastikan kesiapsiagaan aset berada pada tahap yang optimum dalam menghadapi sebarang bentuk ancaman keselamatan di perairan maritim negara, terutamanya di Laut Cina Selatan. Yang berhormat Tanah Merah. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Mohon panjang sikit sebab ini isu keselamatan negara Yang Bertua. Datuk Yang Bertua, tidak sampai 2 minggu selepas Kerajaan Pulau Pinang beri layanan yang luar biasa meriah kepada klasi-klasi kapal tentera laut Cina yang berlabuh di Pulau Pinang pada 8 Oktober lalu, hari ini kapal penggawal pantai Chinese Coast Guard CZG 5102 telah menceroboh zon maritime Malaysia dengan berlabuh secara haram di beting Pandeglang Ali hingga TLDN terpaksa mengarahkan kapal KD Selangor untuk melaksanakan misi membayangi kehadiran kapal Cina ini di beting Pandeglang Ali ini. Soalan saya kepada Yang Amat Menteri, pada tahun ini saja berapakah jumlah insiden pencerobohan atau insiden kapal milik Cina yang didapati berlabuh secara haram di kawasan beting Pandeglang Ali di mana mereka berhenti dan menurunkan sauh kapal? Sebab ini adalah satu tindakan yang melanggar peraturan antarabangsa. Serta berapakah jumlah nota bantahan diplomatik yang telah dikemukakan oleh TLDM kepada pihak Wisma Putra untuk dibangkitkan protes negara secara rasmi kepada negara China. Sebab itulah bagi saya layanan Kerajaan Pulau Pinang kepada klasi kapal tentera laut China adalah tidak betul, tidak sensitif, tidak peka. Kita alukan semua negara, termasuk negara China untuk buat port call. Dan ringkas sikit untuk buat port call kerana bila mereka datang, mereka shopping, berbelanja, tetapi negara lain tak ceroboh negara kita. Yang ceroboh negara kita adalah daripada negara China. Yang mana tengok mereka dah illegal build. Ini bukan sesi perbahasan. Okeylah, akhirnya mereka selalu ceroboh sampai menteri pun kena menjawab soalan hari ini. Terima kasih. Datuk ini Pertua, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Tanah Merah tentang port of call itu, kita sebenarnya kita tahu bahawa kita di Kementerian Pertahanan ini kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Luar Negara bagi kita memastikan bila ada permohonan daripada kapal-kapal tentera laut negara asing untuk berlabuh di negara kita, memang kita akan bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk pastikan bahawa tujuan dan matlamat itu adalah mempunyai kebaikan bersama, sama ada kita berkongsi maklumat maupun bagi tujuan kita berkongsi pengalaman dan seumpamanya. Sebab itu saya fikir apa yang berlaku sama ada di Pulau Pinang ataupun di mana-mana negeri, Sabah pun ada port of call, di Port Klang pun. Kalau dilihat macam baru-baru ini saya US sendiri pun ada, USA sendiri pun ada port of call di Port Klang. Dan baru-baru ini saya pergi di kapal daripada Itali dan begitulah juga daripada Jerman dan Rusia dan daripada seperti mana yang disebut oleh Tanah Merah daripada China. Saya fikir dia tidak harus dijadikan satu polemik bagi kita selagi dia dalam kawalan dan undang-undang negara kita. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita lihat sebahagian port of call ini memang ada aktiviti-aktiviti bersama komuniti seperti mana yang dijawab juga oleh Menteri Pendidikan daripada para pelajar pelapis kadet ketenteraan itu. Jadi begitulah juga kalau kita lihat macam di Pulau Pinang pernah berlaku juga sebuah sekolah di Sabah sebagai satu contoh, sama-sama juga melaksanakan program-program komuniti dalam program Port of Call pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat Pak Menteri, negara lain tak ceroboh negara kita. Ini adalah kita tahu bahawa kita adalah negara berkecuali dan sikap kita adalah penting bagi kita. Dan yang kedua ada bila dibangkitkan tentang beting Pandeglang Ali, kita semua tahu di Dewan ini tahu bahawa itu adalah cabaran kepada kita. China Coast Guard ini dan bagi Kementerian Pertahanan memang kita tak mahu dilihat sebagai kita satu pihak yang ofensif kepada
kepada Coast Guard ini, kerana kita tahu itu adalah di bawah tanggungjawab kita. Kita bekerjasama dengan APMM sendiri supaya maritim kita juga boleh berkomunikasi. Apa yang disebut tadi tentang bantahan-bantahan kita sentiasa akan membuat bantahan-bantahan diplomasi kita kepada Wisma Putra, dan memang menjadi tanggungjawab kita di peringkat kementerian. Kita tahu bahawa tanggungjawab antara negara dengan negara, masing-masing kementerian mempunyai tanggungjawab tersendiri. Tapi apa yang nak saya sebutkan, Datuk, yang dipertua adalah kita Malaysia, perkara paling teras adalah kita mahu Laut Cina Selatan itu adalah laut yang selamat. Kita tahu kita ada prinsip freedom of navigation, kita ada prinsip saya minta jangan diganggu dulu. Kita tahu kita ada prinsip-prinsip ini. Jadi saya harap bahawa keselamatan dan kedaulatan, keamanan kita di Laut Cina Selatan menjadi keutamaan kita. Sebab itu saya selalu menyebut bahawa Malaysia, antara prinsip yang kita gunakan adalah diplomasi pertahanan kita. China, kita tahu kita ada kerjasama lebih daripada 50 tahun. Dan tahun ini kita menyambut 50 tahun anniversary kita dengan antara Malaysia dan juga China. Jadi kita manfaatkan ini. Mungkin berbeza tindakan-tindakan dengan jiran-jiran kita seperti pada Filipina dan Vietnam. Tetapi bagi kita Malaysia, selagi kita manfaatkan diplomasi ini dan kita boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi kita, cari gali minyak kita, dan begitulah juga dengan aktiviti nelayan kita, dan begitulah juga dengan aktiviti-aktiviti pelancongan dan trading kita, terutamanya di laut itu, selagi itu dapat kita laksanakan dengan aman, itulah keutamaan-keutamaan kita bagi Malaysia ni. Itu saja, Datuk. Datuk Mentua, Yang Mak Menteri tak jawab soalan saya. Saya tanya, berapakah jumlah insiden pencerobohan dan berapakah jumlah nota diplomatik? Dua soalan tu tidak terjawab. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri boleh jawab secara bertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ya teman-teman terjadi semacam rapat ya atau pertemuan di parlemen antara parlemen dengan Kementerian Pertahanan Malaysia membahas mengenai adanya kapal penjaga pantai Cina atau Tiongkok yang memasuki wilayah dari Malaysia yang mengganggu proses dalam pengolahan ataupun pengambilan minyak di Laut Cina Selatan. Nah, yang dipermasalahkan oleh pihak parlemen adalah kenapa tidak ada tindakan secara nyata seperti misalkan mengirimkan kapal penjaga pantai Malaysia untuk menghadang kapal penjaga pantai dari Tiongkok. Atau berapa banyak dalam 1 tahun ini Kementerian Pertahanan memberikan nota ataupun semacam peringatan kepada Kementerian Pertahanan dari Tiongkok. Jadi sikap dari parlemen ini mempertanyakan bagaimana tindakan dari Kementerian Pertahanan. Nah, di sini Menteri Pertahanan mengatakan bahwa mereka bersikap seperti tidak terjadi sesuatu yang urgent, yang penting, karena yang memasuki perairan tersebut adalah hanya sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu mengambil tindakan yang berlebihan. Yang penting perekonomian tetap berjalan, pengeboran minyak tetap bisa dilakukan, dan nelayan bisa tetap mencari rezeki di perairan tersebut. Nah, sikap ini kurang berkenan di pihak parlemen dikarenakan tidak menunjukkan bagaimana sikap di lapangan yang seharusnya ditunjukkan sebagai langkah pengamanan terhadap perairan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh negara Filipina dan Vietnam ketika kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki wilayah perairan Filipina dan Vietnam. Filipina dan Vietnam langsung menjawab dengan menghadang kapal tersebut dengan kapal penjaga pantai Filipina dan Vietnam itu sendiri. Baru kemudian mereka melakukan diplomasi politik untuk masalah tersebut. Nah, ini kita coba bahas lebih lanjut nanti ya, tapi kita coba di sini bagaimana pendapat para warganet tentang rapat
antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Parlemen Malaysia yang berhubungan dengan Laut Cina Selatan. Nah, seperti apa? Kita bacakan. Memalukan, sungguh memalukan. Kemudian, Cina mau pantau kelemahan Malaysia. Mudah untuk titik-titik. Kedaulatan negara terancam. Tidak kira apa jenis kapal pun, ia tetap milik kerajaan Cina. Ya benar, ya apapun kapalnya kalau tanpa izin seharusnya memang ada peringatan, memang ada penghadangan untuk mencegah, ya minimal kita menunjukkan bahwa kita berdaulat di perairan kita sendiri. Walaupun misalkan kapal speedboat ya yang ukurannya kecil ya, ketika tidak ada izin memasuki perairan, seperti halnya kapal nelayan ya, itu ya memang harus dijaga gitu loh, harus dihadang supaya tidak berkelanjutan. Nah, yang berikutnya apa nih? Tak perlu risau. Boleh tidak Coast Guard Malaysia berlabuh di Cina? Hong Kong kah katanya. Nah, ini boleh nggak nih kalau misalkan kapal pengawal pantai Malaysia berlabuh di dekat Cina atau di Cina? Ya pastinya Cina juga nggak akan mau ya. Mereka pun akan menurunkan kapal penjaga pantainya untuk menghadang gitu loh. Speaker backup menteri jawab soalan, suruh bagi jawaban tertulis. Sudah berapa kasus pencerobohan pun tidaklah dijawab, ya tidak bisa dijawab. Jadi ini pengarah dari rapat ini ya membantu menteri Kementerian Pertahanan Malaysia, di mana pertanyaan yang diminta untuk dijawab secara tertulis. Karena dari Kementerian Pertahanan Malaysia tidak bisa menjawab ya berapa kali kapal Coast Guard dari Tiongkok itu memasuki secara ilegal di perairan Malaysia. Nah, yang berikutnya apa nih? Macam mana dia orang ini boleh jadi menteri? Banyak dapat hamper kah? Bagaimana dia orang ini bisa jadi menteri? Apakah banyak mendapatkan hadiah kah? Katanya. What kind of minister is this? Isu kedaulatan negara dah ini. Yang duduk atas rileks saja. Kalau jadi apa-apa, anggap tanggung jawab. Anggap tidak bertanggung jawab maksudnya ya. Terima kasih Manadon, terima kasih Kaki Spin. Timbalan Menteri Pertahanan jaga amanah rakyat, jangan lipat. Ini maksudnya perwakilan ataupun pembantu dari Menteri Pertahanan untuk menjaga amanah rakyat ya. Jangan istilahnya apa ya? Mengkhianati ya amanah dari rakyat. Oke, berikutnya zaman Najib Rojak memerintah bukan main. PH mengatakan apapun urusan ekonomi. Sekarang coba putar belit mengeliru rakyat. Coba suruh TLDM masuk perairan Cina. Tengok apa tindakan Cina. Jawaban Mandanon paling bangang. Pada zaman Najib Rajak memerintah bukan main. PH mengatakan itu penurusan ekonomi saja. Sekarang coba putar balik tentang rakyat ini ya. Coba suruh TLDM memasuki perairan Cina. Tengok apa Cina yang akan lakukan ya. Jawaban Mandanon paling bengang. Jawaban Mandanon paling bengang ini apa bengang ini? Paling nggak masuk di akal gitu ya. Cover jangan tak cover. Sampai Cina dah long sight. Nah long sight ini apa nih? Kapal diorang pun tak berketik nak kata apa lagi. Lucu ya. Butuh waktu aku kerja offshore kemain lagi Cina Coast Guard. Cakap kawasan platform tuh Cina territory. Minta kita stop semua aktiviti kita di situ. Jadi di sini maksudnya adalah Cina dengan menampilkan atau menampakkan kapal Coast Guard-nya ini itu adalah untuk memberi penegasan bahwa aktivitas penambangan minyak atau pengeboran minyak itu untuk di stop aktivitasnya ya. Itu kurang lebih maksudnya. Diharap dapat ditangkap. Coast Guard boleh karena dia ingat ini tempat dia. Quote. Dah berlabuh pun dalam negara 1,2 juta orang dia.
Ya, ini memang masih menjadi masalah nih, sampai rakyat Malaysia sendiri masih mengatakan dan mengingat hal ini ya, ada 1,2 juta orang Tiongkok yang menggunakan visa ataupun paspor sebagai turis memasuki Malaysia, kemudian tidak kembali lagi ke negara Cina. Dan sampai sekarang hal itu masih terjadi ya. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang berhubungan dengan pendapat dari warganet yang merasa kebanyakan sih keberatan ya terhadap Kementerian Pertahanan yang tidak banyak melakukan suatu tindakan nyata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Tiongkok di perairan Malaysia. Tentu kita tahu bahwa Laut Cina Selatan ini adalah wilayah yang masih bersengketa sampai sekarang ya, dan sikap dari masing-masing negara yang terlibat di Laut Cina Selatan ini berbeda-beda. Termasuk Indonesia yang beberapa waktu lalu ini ada kapal Coast Guard dari Tiongkok memasuki perairan di Indonesia, tepatnya di Natuna Utara ya, dan Indonesia bersikap menghadang dari kapal Coast Guard dari Tiongkok tersebut dan mengusir dari perairan Indonesia. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu kalau kita memang memilikinya, hendaknya kita bisa mempertahankan milik kita. Karena dengan mempertahankan milik kita, melakukan aksi nyata, ini untuk memberikan pesan juga kepada orang yang menceroboh tadi untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya. Karena mereka mendapatkan perlawanan dari perilaku seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, dari Padi cukup dulu nih ya informasinya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.